Baik guys, eh, ketemu lagi dari lanjutan syarah kritik maupun dialektik ide penuntun bukan ide penutur Pancasila. Di narasi berikutnya, Rocky Gerung dengan jelas sekali memberikan gambaran perjalanan Pancasila selama 22 tahun Soekarno dan 32 tahun Soeharto, yaitu selama 54 tahun sebelum reformasi. Keduanya memperlakukan Pancasila sebagai alat politiknya. Saya bacakan narasinya. Istilah pemurnian Pancasila adalah proyek ideologi Orde Baru melalui penataran P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang sepenuhnya indoktrinatif. Pemurnian Pancasila adalah indoktrinasi baru, menggantikan indoktrinasi Orde Lama yang juga menjadikan Pancasila sebagai jimat politik. Soekarnoisme telah disejajarkan sebagai ideologi melalui kampanye ajaran pemimpin besar revolusi dengan akibat atau efeknya adalah pengkultusan terhadap Soekarno. Sinopsisnya adalah mobilisasi dukungan melalui aparat ideologi negara. Soekarnoisme dan Pancasila hendak dilekatkan untuk menggerakkan psikologi publik menuju pengkultusan figur Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Ajaran dan ujaran Soekarno menjadi pedagogi politik tunggal, dan buku-buku materi pokok indoktrinasi Soekarno, Pancasila, nasionalisme, revolusi diucapkan dalam satu napas politik dalam retorika indoktrinasi. Jadi guys, Rocky menjelaskan dalam satu alineanya ini tentang keadaan Pancasila di era Soekarno. Pada dekade kelima paruh kedua, yaitu setelah kemerdekaan, itu tidak terlalu orang membahas Pancasila karena memang masih perang revolusi. Kemudian begitu juga pada dekade ke-6, yaitu tahun 50-an, separuh awalnya juga masih babak-babak, masih berbenah-benah. Kemudian pada dekade 6 paruh kedua di Konstitusuante itu terjadi suatu tarik-menarik antara kekuatan Islam dengan kekuatan yang hendak mempertahankan Pancasila pada saat itu. Bahkan menurut buku Pak Sapi Ma'arif yang membahas tentang era ini, era di mana Pancasila itu diuji di dalam Konstituante, itu hanya voting menang sedikit saja. Nah, tapi era ini juga era di mana kekuatan perang dingin itu sedang terjadi antara Amerika dengan Uni Soviet.
otomatis dekade ke-6 ini penuh dengan masing-masing operasi intelijen, karena di dalam perang ideologi ini otomatis bergulat juga di dalam parlemen, dulu namanya konstituante. Baru kemudian terjadi dekret presiden, yaitu artinya mengokohkan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, di mana menutup perhelatan di konstituante tentang Pancasila. Nah, pada saat Soekarno melakukan dekret, artinya ada satu sinyal darurat. Sinyal darurat itu sudah pasti bagian dari perang dingin yang sedang berlangsung di dunia pada kala itu. Lalu dia membutuhkan satu kekuatan pendukung. Pada awal 60-an atau sebelum G30 SPKI, Soekarno mulai memasukkan Tentara Nasional Indonesia, tokoh-tokohnya ke dalam kabinet, ke dalam ruang politik Indonesia pada saat itu. Lah pada saat itulah terjadi apa yang tadi Rocky lukiskan. Rocky lukiskan ketika di pemilu 55 PNI sebagai pemenang pemilu dengan dari dulu juga angka tidak signifikan 22%. Kemudian di bawahnya Masyumi 20% dan di bawahnya Partai NU 18%, kemudian di bawahnya PKI 15%. Yang lainnya kecil-kecil sekali, walaupun partainya sangat banyak yang mengikuti. Nah, pada era 60-an awal ini atau separuh dekade ke-7 di dalam abad 20 tahun 60-an, itulah yang tadi digambarkan oleh Rocky sebagai suatu proses indoktrinasi. Kalau buku-buku lama itu juga ada indoktrinasi, Manipol Uzdek, kemudian demokrasi terpimpin, dan segala bentuk indoktrinasi yang di situ adalah revolusioner, yang melawannya adalah kontra revolusioner. Di situ juga Soekarno mencanangkan Nasakom atau Nasional Agama dan Komunis sebagai satu gagasan keluar, di mana dia mengandaikan satu keadaan di mana antara komunisme dengan agama, dengan nasionalisme itu bisa duduk satu meja atau bisa ada di satu tempat yang sama. Nah, itu gagasan Soekarno keluar. Nah, sementara komunisme di sini PKI itu memiliki riwayat peristiwa Madiun 48, di zaman Belanda juga ada pemberontakan di tahun 26 yang mereka lawannya adalah kapitalis. Kemudian
para PKI itu juga lawannya adalah para bangsawan yang diidentifikasi sebagai lawan, banyak bangsawan yang dibunuh. Kemudian tokoh-tokoh agama, yaitu kasus Medion itu. Nah, PKI memiliki catatan-catatan gelap itu, tapi kondisi Bung Karno itu kan anti Barat, anti Barat, bahkan pernah keluar dari PBB. Kemudian dia sangat menentang Malaysia masuk ke dalam negara persemakmuran. Itu artinya penjajah lama itu ada masih di sekitar kita, karena itu masih tersambung. Kondisinya saat itu, kemudian yang Rocky gambarkan bagaimana dia memperlakukan Pancasila, sehingga selain tafsir dia berarti adalah musuh. Kira-kira gambarannya seperti itu. Sama juga di dalam misalkan hampir sama dengan ideologi Wahabisme itu, selain dia ya nggak benar gitu. Itu yang turun kepada HTI maupun ISIS. Rocky menggarisbawahi bahwa indoktrinasi itu buruk. Di Soeharto itu sama saja, dia menggambarkannya begini. Orde Baru tiba dengan pedagogi berbeda, bukan revolusi, melainkan pembangunan. Yang dulu kalau kontra revolusi itu dipenjarakan Soekarno, kemudian yang berikutnya kalau dianggap menentang pembangunan juga dipenjarakan Soekarno dengan Undang-Undang Subversif. Pancasila diterjemahkan sebagai ideologi pembangunan, dan karena itu penataran Pancasila dimaksudkan untuk membentuk mental bangsa yang siap berpartisipasi dalam pembangunan. Sebagai kontras terhadap Pancasila yang revolusioner. Jadi Pancasila di zaman Soeharto itu pelaksanaannya pembangunan, di Soekarno itu revolusioner. Pada era Orde Baru, Pancasila harus dikembalikan bahkan dengan konsep pemurnian dan konsekuen. Dalam tanda petik, karena kata pemurnian dan konsekuen ini seolah bahwa yang menafsir Pancasila kemarin yang revolusioner itu berarti tidak murni dan tidak konsekuen. Lagi-lagi tadi kata murni ini teringat kepada jargon daripada Wahabisme dalam Islam ini dengan kembali ke Al-Quran dan Hadis sebagai pemurnian, sehingga menyalahkan bid'ah terhadap praktek keagamaan kelompok lain. Di dalam materi penataran P4, sikap mental Pancasila diperinci sampai ke dalam butir-butir pedoman perilaku. Juga ini mobilisasi ideologi bekerja dalam upaya indoktrinasi untuk menanamkan psikologi kepatuhan agar upaya pembangunan tidak terganggu oleh obsesi-obsesi politik ideologis. Jadi ada gambaran bahwa di masa Soekarno itu bahwa Pancasila lebih kepada ideologis, di masa Soekarno lebih kepada pembangunan, atau praktek daripada Pancasila itu adalah pembangunan. Operasi indoktrinasi ini juga berlangsung dalam model penanaman ideologi sekaligus pengendalian politik melalui lembaga-lembaga kebudayaan, sekolah, agama, pers, dan lain-lain. Jadi guru-guru di seluruh Indonesia itu juga agen daripada Soeharto untuk
melakukan indoktrinasi atau penafsiran Pancasila versi dia. Juga di kalangan agama, gitu, di mana semua harus berasaskan Pancasila, juga pers, harus ada pers Pancasila. Kulminasinya adalah penetapan Pancasila sebagai asas tunggal pada partai-partai politik. Itu yang kemudian terakhir NU menerimanya pada tahun 83 untuk menghindari benturan karena akan terjadi satu persekusi terhadap warga-warga Nahdien. Di sini langsung terbaca fungsi regimentasi dari Pancasila, yaitu penyeragaman politik dalam upaya menihilkan oposisi, menekan atau meniadakannya dari terutama kelompok politik Islam pada khususnya. Ada satu upaya kalau di dalam satu pembukaannya Gus Dur itu adalah di satu seminar dengan AS Hikam bahwa umat Islam itu hanya diposisikan pendukung, tidak sebagai yang pelaku utama, kira-kira begitu. Ada satu kekuatan yang mensekularisasi bangsa Indonesia untuk kelompok politik Islam itu difungsikan hanya sebagai pendukung. Tentu tak sepenuhnya politik ideologi Orde Baru itu, karena aktivitas indoktrinasi itu tidak mengendalikan penundukan hegemonis berdasarkan kemasukakalan materi-materi penataran P4 itu, melainkan suatu pemaksaan yang diefektifkan oleh praktek politik nyata yang militeristik. Jadi untuk menafsirkan Pancasila dalam pelaksanaan pembangunan itu juga menggunakan tentara pada waktu Orde Baru. Dengan kata lain, di belakang proyek indoktrinasi itu berdiri bayang-bayang kekuasaan sangat represif. Akibatnya indoktrinasi P4 itu tidak menghasilkan penerimaan hegemonik karena argumentasi tentang pentingnya sikap mental Pancasila itu dibayang-bayangi dengan ancaman undang-undang subversif yang amat menakutkan itu. Sinopsisnya, penataran P4 Orde Baru memang hanya diselenggarakan secara instrumental, yaitu untuk mengamankan era pembangunan Soeharto dari kritik oposisi. Jadi sama dengan kita mendidik anak, guys, kalau semuanya dengan mengancam dan dengan ketakutan, akhirnya dia tidak akan tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Jadi fungsi Pancasila sesungguhnya sekedar sebagai alat kekuasaan untuk mengamankan ideologi yang sesungguhnya, yaitu developmentalism atau pembangunanisme. Slogannya sangat pragmatis, pembangunan adalah pelaksanaan Pancasila. Konsekuensinya siapa yang anti pembangunan adalah anti Pancasila. Jadi baik pada masa Soekarno maupun pada masa Soeharto, Pancasila bekerja sebagai ideologi reaksioner. Ia diaktifkan sekedar untuk membungkam kritik, mematikan oposisi, dan melanjutkan kekuasaan. Tentu bukan itu pengertian ideologi dalam dialek akademis. Ideologi seharusnya memberi penjelasan rasional terhadap sejarah. Jadi guys, antara Soekarno sama Soeharto itu sama menyikapi atau memperlakukan Pancasila itu dengan cara indoktrinatif. Cara indoktrinatif ini adalah cara yang di part kemarin juga dijelaskan tidak alami atau tidak tepat
untuk membentuk manusia, karena di situ manusia hanya disuguhi satu tafsir tunggal yang dia tidak bisa lari dari situ, dan ketika lari dia berhadapan dengan alat-alat kekuasaan yang sudah diperhadap-hadapkan dengan rakyat yang pada masa 54 tahun itu dianggap sebagai kontra revolusi atau sebagai penghalang pembangunan. Di beberapa alinea ini, terima kasih Gerung telah memberikan satu ilustrasi yang sangat lengkap. Pertanyaannya adalah tersisa bahwa di era reformasi 10 tahun SBY tidak sempat untuk di situ langsung Pancasila versi Soeharto itu bubar, tapi SBY tidak menafsir. Dia tidak banyak bicara Pancasila. Kemudian belakangan juga Pak Jokowi, awalnya dia dengan nawacita, kemudian revolusi mental, itu jargon-jargon yang juga sama tidak memiliki penjelasan yang filosofis, penjelasan yang bisa dipahami oleh masyarakat yang sampai dirasakan kepada pelaksanaannya di bawah. Oke guys, itu dulu. Selanjutnya mungkin akan masuk ke dalam pembahasan-pembahasan yang Gerung tawarkan sebagai satu pembahasan tentang Pancasila. Ini yang akan menjadi satu